di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Selain itu, Pak Bandung adalah anggota tim inti di bidang PKM. Beliau reviewer nasional untuk program kreativitas mahasiswa. Lalu insya Allah di Bali nanti Pak Bandung juga akan bertugas sebagai salah seorang reviewers Dewan Juri di Pimnas 32. Beliau punya banyak pengalaman mengantarkan tim Pimnas di Institut Teknologi 10 November Surabaya di dalam merebut medali. Ya, tim-tim yang dibina beliau sudah mempersembahkan banyak medali emas. Nanti akan berbagi kepada adik-adik bagaimana caranya kita bisa juga mengikuti jejak ITS itu. Ya. Sebelum Pak Bandung menyampaikan materinya, kita beri kesempatan dulu ke Profesor Dr. Insinyur Baharudin Raut MT selaku Ketua Tim Sukses Timnas untuk memberikan pengantar. Silakan, Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dekan, ada Dekan Bahasa, Dekan Seni, Psikologi dan Ekonomi. Tadi ada Dekan Fakultas Teknik dan WR3 dan WR4. Dan yang saya hormati Pak Bandung. Selamat pagi Pak Bandung. Selamat tiba di Makassar. Ada berangkat subuh tadi Pak Bandung ya dari Surabaya. Dan saya hormati teman-teman dari WD3, UNM, serta adik-adik mahasiswa peserta Pimnas yang kami cintai. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari yang berbahagia ini kita sempat hadir dalam rangka mengikuti workshop persiapan Pimnas ke-32 Universitas Negeri Makassar. Yang saya ingin sampaikan adalah Pak Bandung di UNM itu lolos 21 judul dari berbagai bidang. Ada PKM Pengabdian Masyarakat, ada satu PKM Teknologi, kemudian ada PKM Karsa Cipta, dan ada PKM Penelitian Sosial Humaniora. Ini Pak Bandung, Sosial Humaniora itu ada 9. Dari 21 itu 9 yang lolos. Dan sepertinya di Pimnas nanti ada 3 kelas, berarti 60 tim ya Pak Bandung, 60 tim. Tapi kita sudah miliki 9 tim dari Universitas Negeri Makassar. Semangat dulu untuk PKM, untuk Pimnas, UNM juga. Kemudian ada juga dari PKM Pengabdian pada Masyarakat, ya. Dan ada juga PKM Penelitian bidang eksakta, ya. Dan ada lagi keurusan ada ya. Keurusan tidak ada ya, PKM keurusan ya tidak ada. Kemudian ada satu PKM GFK. Jadi ada satu judul yang lolos dan didanai. Jadi tidak ada laporannya, tetapi langsung lolos, langsung diikutkan Pimnas ya. Kemudian yang paling penting nanti Pak Bandung, saya sampaikan kepada Pak Bandung bahwa mohon diberikan arahan-arahan adik-adik kita terkait dengan bagaimana artikel, pemasukan artikel seperti apa yang diinginkan nantinya, kemudian laporannya, laporan akhir, poster, serta bagaimana teknik presentasi, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang diinikan di tim juri nantinya ya. Saya kira itu pengantar dari saya Pak Bandung, karena Pak Rektor nanti akan hadir di tempat ini karena menguji dulu di fase sarjana, kemudian bersama kita nanti setelah di fase sarjana. Terima kasih. Mungkin Pak serahkan kepada Pak Bandung untuk melakukan
pencerahan atau apa workshop di depan di hadapan adik-adik kita yang mengikuti PIMNAS nanti di Bali ya. Silakan Pak Badung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Prof. Harani, Pak Sultan, Bapak Ibu Dekan di lingkungan UNM, Bapak Ibu Wakil Dekan dan Bapak Ibu pendamping tim penalaran, terkhusus mahasiswa UNM yang lolos PIMNAS 32, luar biasa ya. Kalian ini kalian harus banyak bersyukur ya. Setinggi-tinggi syukur sudah lolos PIMNAS, dan Bapak Ibu yang ada di UNM ini perhatiannya luar biasa. Yang bisa seperti ini biasanya hanya UB, Pak. Saya kalau UB seperti ini, mulai dari rektor sampai bawahnya. Mudah-mudahan ini bisa dibudayakan, insya Allah mahasiswa UNM akan kompetitif secara nasional di atas terus. Baik, saya nanti mungkin ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan permintaan Prof. Harani untuk sukses di PIMNAS. Ini juga UNM ini sangat spesifik, ya, sangat spesifik. Dulu saya beberapa kali coaching di Undip nggak naik, sulit naik, itu atau melonjak. Saya kaget juga, tak tanya ini, karena mesti ada sesuatu ini yang melonjak di Undip ini, karena sebelumnya nggak ini. Ternyata memang yang turun kepala LPPN-nya, kepala LPPN-nya turun. Dia malu melihat Undip kok kalah bersaing terus sama tetangga-tetangganya kalah gitu. Kepala LPPM-nya turun, akhirnya dosen-dosen yang list itu diwajibkan untuk membuat judul PKM, akhirnya mungkin langsung melejit sampai sekarang. Nah ini UNM ini juga sangat spesifik ini, yang penggerak PKM-nya kepala LPPM. Mudah-mudahan nanti bisa mengkombinasikan atau mengkreasikan gabungan antara karya-karya mahasiswa dengan karya-karya dosen, pasti akan luar biasa. Karena mahasiswa itu pandai bekerja, semangat bekerjanya tinggi, dosen itu banyak idenya, tapi kalau bekerja nggak banyak waktu. Jadi kalau digabung akan luar biasa, karena contohnya sudah ada di Undip. Ini UNM rupanya mau bergaya seperti itu juga. Yang harus saya sampaikan kepada mahasiswa, yang pertama adalah saya menyampaikan selamat untuk Anda semua. Anda memang termasuk anak-anak terbaik di negeri ini. Saya selalu bilang peserta PIMNAS itu adalah yang selayaknya ke depan itu, yang megang negeri ini anak-anak peserta PIMNAS ini. Kenapa? Ada alasannya, saya ceritanya banyak. Dan memang kalau dibandingkan berbeda. Ada sekian juta mahasiswa di Indonesia. Di antara yang baik-baik, yang pinter-pinter itu membuat proposal PKM. Kalau tidak dibatasi ada ratusan ribu proposal. Karena sama Pak Dirjen dibatasi tinggal tahun ini 45.300 sekian proposal. Nah, kalian termasuk 3.610 yang didanai. Itu sudah dari 45.000 jadi 3.600, itu hanya 8%. Di antara orang-orang yang baik, mahasiswa itu adalah anak-anak terbaik bangsa ini. Nah, kalian 8% dari yang terbaik itu kan luar biasa ini. Sangat luar biasa. Didanai aja sudah prestasi besar. Untuk didanai aja. Kalau saya dulu
menulis proposal aja sudah prestasi. Makanya saya selalu di ITASU proposal harus paling banyak zaman dulu. Karena proposal itu ternyata pengamatan saya sudah skillnya sudah naik. Ya, skillnya sudah naik. Nah, dari 3.600 sekian itu yang 5 bidang masuk PIMNAS sebanyak 420. Jadi sekitar 12%. Dari 8%, 12%-nya lagi. Ini tinggal kalian ini adalah orang-orang terbaik 1% di negeri ini, luar biasa. Makasih sekali lagi selamat. Jadi harus diyakini dulu bahwa memang kalian anak-anak terbaik. Biasanya orang yang terbaik itu tidak terasa kalau baik biasanya. Makanya perlu saya sebutkan dulu. Apa Pak, saya biasa-biasa aja. Loh, walaupun kamu merasa biasa-biasa, memang kamu terbaik. Ya. Jadi harus dipahami itu dulu, karena terbaik itu sudah barang tentu, syukurnya setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya, seikhlas-ikhlasnya bersyukur ya. Karena tidak setiap orang diberi anugerah itu. Nah, sekarang kalian yang diberi. Cara bersyukur yang terbaik adalah memanfaatkan anugerah itu sebaik-baiknya untuk orang lain. Nah, yang pertama ya nanti ya untuk UMM sendiri yang pertama. Tapi sebenarnya tidak hanya untuk UMM, bahwa karya-karya kalian itu adalah yang ditunggu-tunggu oleh 260 juta rakyat di negeri ini. Sungguh 200 sekian orang di Indonesia ini mendapatkan karya-karya kalian, karena nggak ada lagi yang ditunggu selain karya-karyamu, dan nggak ada lagi ya. Sehingga saya sangat senang sekali seperti ini, perhatian Bapak Ibu dosen luar biasa ini, UNN sungguh luar biasa. Dan itu untuk menciptakan seperti ini sungguh tidak mudah juga. Saya kalau di tes tidak pernah bisa. Bapak Ibu dosen mau memperhatikan mahasiswanya. Dan ini memang tidak salah Pak, karena memang anak-anak terbaik perlu didorong agar mereka menciptakan karya-karya yang luar biasa. Ada hal unik tadi saya ngobrol dengan Pak Sultan tadi. Ini UNM ini kejadian luar biasa juga. Saya kira ini satu-satunya perguruan tinggi ini ada jurusan bahasa meloloskan 6 judul di PIMNAS, luar biasa. Ini belum pernah terjadi di perguruan tinggi manapun ini. Ada kannya. Ini ada panikan dari bahasa, dari seni, dari psikologi, dari ekonomi. Ini kalau mahasiswa-mahasiswa dari fakultas-fakultas ini bergabung Pak untuk mengalahkan yang lain itu terlalu mudah. Psikologi itu ide-idenya luar biasa. Mungkin di sini belum banyak eksplorasi kayaknya Pak ya. Belum banyak eksplorasi, tapi ide-idenya psikologi luar biasa. Ada bahasa yang pandai menulis, pandai tanggap sosialnya, saya yakin sosial budayanya. Kalau digabung makanya PKMM-nya banyak ini, biasanya tanggap sosial itu dari bahasa. PKMM-nya banyak. Dari ekonomi ini yang mungkin tantangan baru nih Pak, PKMK-nya nggak ada Pak. Harus dipelopori dari ekonomi. Yang dari seni ini Bu, tugasnya Ibu target harus tahun ini dari seni ini. Dari 21 proposal itu mesti harus bawa pulang minimal target berapa ya? 2 poster emas harus lah. Ya mohon maaf ini saya bergaya Surabaya aja nggak apa-apa Bu, mau di sini ya. Surabaya itu kalau ngomong sakar PD. Harus ditarget tuh Pak Jarwani. Baru tantangan untuk fakultas seni ini. Dari 21 poster pulang nggak bawa apa-apa, berarti Ibu nggak bekerja Bu. Udah gitu aja. Saya pulang di tes juga gitu. Tandanya kan itu. Kalau pulang membawa medali atau poster berarti Ibu sudah bekerja.
tinggal gampang Bu pilih salah satu dosen siapa itu yang punya passion di situ dan mahasiswanya siapa, anak-anak ini di terus klinik terus gitu posternya, yang buat tetap timnya anak, tapi klinik seninya itu mereka kan banyak yang bukan dari seni ya, tanpa sentuhan orang seni nggak mungkin akan menang. Saya kalau poster memang triknya salah satunya gitu, dari jurusan desain produk di KP panggil ya, biasanya dosen yang paling nyentrik gitu yang sudah namanya tak panggil untuk nungguin gitu. Selalu untuk klinik, perang apa nih gitu. Kalau di iterasi gitu pasti udah kemungkinan menangnya tinggi ya. Baik, saya akan menyampaikan beberapa stressing untuk mahasiswa. Ini sudah tanggal 13 jadi belum terlalu terlambat juga. Kalau iya. Nah, memang kalau yang ini sukses PIMNAS beberapa hal sudah dilalui. Baterai kayaknya mau habis. Bahwa nanti saya masih PIMNAS gitu. Dan UMN saya kira sudah tahu. Saya karena 2 tahun yang lalu sudah menyampaikan banyak hal untuk sukses PIMNAS ke Bapak Ibu dosen, mudah-mudahan Bapak Ibu dosennya sudah menyampaikan. Nah sekarang yang kedua di atas itu tahapnya adalah kalian sudah lolos di PIMNAS, pelaksanaan PKM juga sudah, tinggal sekarang yang ini laporan akhir dan artikel untuk menuju PIMNAS. Karena ini bagaimana kita meraih emas di PIMNAS, penilaiannya adalah laporan akhir 15%, artikel 25%, 2 ini harus diunggah tanggal 19 malam jam 12. Jadi masih ada 1 minggu. Nah 1 minggu ini tolong dimanfaatkan dengan baik. Saya nanti akan nyampaikan juga karena masih ada kesempatan itu tentang artikel dan laporan akhir, konten yang harus ada seperti apa. Mudah-mudahan nanti ditindaklanjuti di sini dengan rutin ya klinik. Mungkin banyak terjun dari bahasa, mungkin ada beberapa dosen dari bahasa ini karena masalah tulisan ini. Nah kalau katakan itu bocoran lamanya seperti apa ya kalian santai-santai aja. Jangan dikira hanya itu yang seperti itu. UB dan UGM ya sama. Jadi jangan ngiri kalau mereka selama ini menang, bukan berarti terus menang itu aja. Usahanya juga luar biasa. Saya kasih tahu, nah di PIMNAS itu nanti tahun ini ada 460 judul, yang 5 bidang ini termasuk GFK ya, GFK 20. Yang 5 bidang ada 420 judul. Jadi plus GFK, dari 460 judul itu emasnya hanya ada 23. Jangan pergi ke PIMNAS punya harapan saya dapat perak perunggu aja ya, jangan pernah mimpi perak perunggu, hanya ada 1 emas medali itu. Jadi cuma 1 emas. Jadi dari sekarang harus pokoknya harus emas, harus emas, harus emas. Hanya ada 23. Yang 437 nggak dapat emas. Yang dapat 23, yang 437 nggak dapat, coba bayangkan. Nah, berebutnya kayak apa kan? Luar biasa sulit, sangat sulit. Saya kira kalian juga bisa memahami di dunia ini hukumnya. Tidak ada hal yang sesulit itu kalian capai dengan cara biasa-biasa saja, nggak ada ceritanya. Sungguh nggak ada ceritanya. Jadi mesti kalian harus mulai dari pengumuman PIMNAS itu hidupnya sudah tidak seperti kemarin-kemarin, jauh lebih berat. Kalau kalian hidupnya masih biasa-biasa aja,
kesehariannya biasa-biasa. Jangan harap pulang bawa medali, sudah. Memang hidupnya harus berat kalau pengen dapat emas. Dan kuncinya juga harus itu, jangan pernah merasa berat juga, karena itu adalah hukum. Hukumnya Allah ya seperti itu. Bahwa di balik yang berat itu, di balik yang sulit itu ada keindahan yang luar biasa, ya. Jadi fa'inna ma'al yusra. Jadi tak sampaikan sekalian biar kalian yakin, mau yo sing ngomong itu Bandung, sing ngomong sing gawe urip gitu. Ya, harus pegang betul. Jadi berat, jangan dirasakan berat, enjoy aja. Kalau kalian sudah seperti itu, insya Allah. Karena pesaing-pesaingmu seperti itu, ya. Sungguh bukan pesaingmu, ya. Nanti baru presentasi 60%. Tapi gini lah, ceritanya. Ini dari pengalaman dulu. Saya dulu mendampingi ITS itu ditugaskan sama Pak Rektor, memang begitu dapat 1 tahun dan urutan 15 pulang urutan 3 tadi. Baru ITS bisa juara 1 enggak? Saya jawab bisa, Pak. Ada syaratnya. Kalau orang saya bilang itu syaratnya, saya bilang, Basuki mau beo. Oh, kamu minta dana berapa? Ini Pak Rektornya UNM sudah begitu, ini 2 tahun yang lalu, ya. Pak Rektor UNM langsung bilang, ya udah lah, kasih 500 juta per tahun. Semuanya Pak Saudara ini mesa-mesa aja. Nah, untuk menuju urutan 1 bisa nggak? Bisa, saja. Ini saya ceritakan untuk apa sih? Bukan untuk pamer, tidak, untuk memotivasi aja. Bukan berarti yang bisa seperti itu hanya ITS, tidak. UNM jauh lebih bisa, menurut saya melihat potensinya jauh lebih besar. UNM, kenapa? Karena bidang ilmunya bagus-bagus semua, potensial semua. Apa aja ada. Kalau di ITS kan adanya hanya mesin elektro terbatas. Itu pun bisa. Maksudnya cuma 15.000, di sini lebih banyak lagi. Seharusnya UNM lebih bisa. Harus di urutan 1. Nah, pengalaman kami sudah bagus-bagus. Saya pernah malah pas Timnas di Jogja itu target saya juara 1. Sebelumnya masih juara 2, dan 3-2. Di Jogja saya harus yakin harus juara 1, sehingga persiapan saya matang betul. Dan saya sudah bisa merasakan betul ini juara 1. Ternyata pulang masih juara 3 lagi. Sampai saya itu bertanya, nggak mungkin saya ada di urutan ketiga. Sama orang dikti saya dulu masih di P2M, ya. Iya, enggak kelihatan. Tim Totsina saya undang khusus, kenapa saya juara 3? Gak mungkin saya. Mereka buka di balik yang tidak saya ketahui. Ternyata saya kalah di ini. Persentase saya yakin menang, saya tahu. Dan tim ITS itu tahu betul, banyak 6 dosen itu tahu betul bagaimana Timnas ini baik, ini tidak, ini baik, ini tidak, itu juga sudah paham. Presentasi luar biasa bagus. Tapi ternyata artikel dan laporan akhirnya dibukakan, saya nilai itu memang rahasia, tapi karena keadaan khusus saya dibukakan. Ini loh. Ternyata kalahnya di nilai laporan akhir dan artikel. Baru saya paham, oh ya sudahlah, saya terima. Memang nilai presentasinya menang di kelas buat sekarang. Seharusnya memang juara 1, presentasinya menang buat sekarang. Ternyata nilai artikel dan laporan akhir itu kalah. Yang seharusnya emas urutan 1 jadi urutan 3, jadi urutan 5 loh bisa. Jadi jangan dipandang enteng yang 15% dan 25%. Maksudnya itu saya mau mengatakan itu. Saya pengalaman itu, punya pengalaman itu. Jadi nanti kalau kalian hanya mengandalkan konsentrasi yang 60%, waduh, percuma. Itu harus, tapi hanya konsentrasi di situ percuma. Karena saya udah pengalaman. Jadi namanya juga emas. Jadi harus betul-betul perfect semuanya, tiga-tiganya ini.
Ya. Yang 15% ternyata pengalaman saya nyuri emas paling gampang itu dari artikel dan laporan akhir. Harus dari situ. Kenapa? Mungkin UNM kayaknya sama dengan ITS waktu itu. Juri nasional cuma 1 ITS itu. Untuk jadi bisa juara itu berat. UNM juga gitu, jurinya tinggal 1. Makanya perbaran udah nggak ada surat ya? Nggak ada karena sudah jadi bos. Yang jadi bos ini di istirahatkan dari juri. Semua yang jadi bos yang lainnya diistirahatkan dari juri. Jadi ada tinggal 1 pada konsultan. Bukan apa, juri tetap fair ya. Ini saya ngomong apa adanya aja. Juri tetap fair. Cuman gini ini saya ngomong sebagai tim perguruan tinggi ya, bukan sebagai juri. Siapapun saya pernah tanya, siapapun kalau disuruh jadi juri itu, kalau ada 2 orang kualitasnya sama persis, kualitas sama-sama baiknya, kira-kira kalau menurut Bapak mau menangkan yang mana? bisa bikin sendiri akhirnya. Pasti menangkan dari alma maternya, udah pasti itu. Nah, paham ya? Makanya tadi sekarang juga jangan iri tentang itu juga. Saya pun juga ngalami itu, enggak bisa. Pokoknya fakta seperti itu harus kalian hadapi apa adanya. Ya, saya juga gitu, harus hadapi apa adanya. Sehingga salah satu jalan nyuri yang terbaik adalah artikel dan laporan akhir. Karena juri itu nggak tahu nilai artikel, laporan akhir nggak tahu. Dan faktanya sampai sekarang yang dimenangkan juri di kelas itu persentasinya kelihatan menang. Begitu pengumuman terbelalak semua gitu Pak Barania. Loh, tadi urutan persentasi bukan ini, tapi ternyata dia kok jadi kalah nomor 2, nomor 3 itu biasa. Karena apa? Kalah di laporan akhir sama artikel. Jadi kata kuncinya sekarang dalam waktu 6 hari ini kalian harus kerja berat untuk membuat artikel dan laporan akhir yang bagus. Sudah jangan mengandalkan IP 4 ya. Kalian namanya mahasiswa sudah pasti tulisannya nggak bagus sudah. Ya, jangan mengandalkan kalian mahasiswa ya. IP tinggi terus pintar nulis, tidak ya, berkomunikasi tulisan ilmiah itu jauh lebih sulit dan yang bisa itu hanya dosen lah ya. Jadi hanya ada satu jalan, banyak konsultasi dengan dosen, iterasi terus, nggak ada jalan lain ya. Jangan konsultasi dengan wartawan tambah kecelakaan. Ya. Karena menulis hal yang ilmiah itu sungguh tidak mudah. Dan nuansa ilmiah di artikel dan di laporan akhir harus keluar. Ya, jadi harus bagus. Seandainya nanti itu kalah, jadi sudah terhormat gitu. Kalah terhormat. Maksudnya gini. Reviewer itu tahu kok, oh perguruan ini standar. Perguruan tinggi ini standar. Laporannya bagus semua. Oh perguruan ini belum tahu gitu. Tahu. Juri. Paling enggak kalian harus membawa nama UNM ini bahwa UNM adalah di dalam kancah keilmian gini harus dinilai baik ya. Dan itu sekarang ada di pundak kalian itu image UNM ini. Bukan di pundak yang sekarang sedang berlibur, masih sedang berlibur, tidak. Sekarang ada di pundakmu semua. Jadi kamu ini sekarang membawa beban teman-teman sekian banyak. Nah, ada di pundak. Ya, laporan akhir dan artikel. Kalau presentasi jelas itu harus bagus. Nanti juga ada tanya sendiri. Kemudian poster ya jangan diabaikan juga. Menang poster kan lumayan juga ya.
Kalau persentase bobotnya 80%, poster untuk rankingan ya, untuk rankingan, poster itu bobotnya 20%. Jadi kalau dapat 4 emas poster, Bu, itu baru setara dengan 1 emas presentasi. Kalau pengen UNM rankingnya di ranking atas, ya konsentrasi di presentasi. Bukan berarti poster diabaikan. Menurut saya poster tetap dapat 2 poster gitu aja saya bisa membawa UNM ini ada di 10 besar. Tapi dapat 1 emas presentasi pasti 10 besar. Oke. Saya masih bicara tentang beban yang kalian pikul ya, masih serta masih. Memang betul-betul harapan dari Bunda. Ya sekilas saja lah. Tahun 2016 ya sudah UNM nggak ada di sini. Ini yang didanai masih nggak ada masuk 20 besar nggak ada. 2016 di urutan belum muncul ya. Negeri Jogja aja ada di bawah sendiri itu. Ini ranking. Sorry. 2017 ini didanai. Ini 20 besar atau 15 besar ya? 20 besar ya. Masih nggak muncul juga. Unhas yang sudah mulai muncul 2016. Unhas ini sudah bertengger di 10 besar terus, 5 besar malah. Nah ini kalau tak besar kan kita muncul di sebelah kanan ya. Ini tahun 2000, 2 tahun yang lalu. 2017 di Pipnas belum ada juga. UNY sudah mulai naik. Negeri Malang muncul. UNY itu juga serius luar biasa sampai sekarang. Jadi kalau dia langsung naik terus itu wajar. Memang hanya yang mau bekerja keras yang naik. Saya tunjukkan datanya dulu. Ini didanai 2018 juga UNN pun juga belum muncul di sini. Sampai 20 besar ya. UHU sudah muncul. Ini 2018 jumlah PKM yang masuk timnas sekarang ini enggak ada, karena biasanya UNN ada cuma 1, 2, 3 gitu Pak ya. 3. Apalagi di ranking masuk timnas saja di bawah 3 ranking ya berat. 13. Jadi kalau kita lihat STKIP Muhammadiyah Sampit aja ada. Sudah STKIP Muhammadiyah lagi Sampit lagi ya. Kan nggak mungkin kalian kalah dengan itu, gitu. Nggak mungkin. Kenapa? Kalian termasuk sini terus sudah sulit. Kalian masuk jadi mahasiswa UNM aja sudah sulit. Artinya apa? Kalian memang orang-orang yang baik, terbaik itu. Kalau sampai ini mau dia lagi, STKIP lagi. Itu kalian lewat depan kampus aja, sini masuk sini udah gitu. Nggak usah dites masuk. Nah kalian adalah orang yang jauh lebih baik daripada itu. Itu bisa. Sampai itu bisa. Emas lagi. Jangan dikira juga kebetulan, tidak juga. Ini sudah menjadi pengamatan nasional. Ternyata dia memang dari awal luar biasa effortnya. Nah, effortnya luar biasa. Jadi kalau memang dia bersungguh-sungguh ya akhirnya terjadi juga. Tinggal kalian mau bersungguh-sungguh atau tidak. Nanti kalian tinggal rasakan. Biasanya Bapak Ibu sekalian, anak-anak itu kalau sudah di Pipnas itu mereka soft skill-nya sangat bagus, sangat tinggi. Kalau nanti sepulang Pipnas walaupun kalah dimanfaatkan nanti di UNM ini suruh bina adik-adik, di coaching lagi, di TOT lagi, agar lebih tahu PKM, habis itu suruh ngajari adik-adik mereka. Saya yakin nanti UNM akan bertahan terus kalau sudah seperti ini.
Nah ini 2019 sudah tahu-tahu muncul di sini nih, Indra. Luar biasa kan? Saya yakin ada usaha yang bagus, nggak mungkin tidak. Pasti itu. Nggak mungkin dibiarkan begitu aja terjadi, tidak ada ceritanya. Ya. Masuk 10 besar tidak naik. Apalagi begitu diumumkan PIMNAS, begitu dibuka. UNM itu kalau 5 bidang urutan kedua, 5 bidang. Begitu dibuka, oh, gila, UNM ada di urutan kedua. Cuma ITS itu ada di urutan ke-6 5 bidang. Begitu digabung dengan GT dan GFK, nah, biasa kan ITS jagonya GT memang. GT-nya pasti banyak, langsung di atas. Nah, kalau UNM belum pengalaman GT, nanti GT ada strategi khusus namanya. GT itu masih punya ITS sampai sekarang. Tapi penting GT itu, Bapak Ibu sekalian, semua ada Bapak Ibu dia kan penting. Karena ngajari mahasiswa untuk berpikir besar. Bagaimana membawa sebuah kota, sebuah provinsi, sebuah negara untuk punya visi yang ke depan yang jauh dan bisa menemukan problem-problem besar bagi suatu area besar. Nah, sehingga mahasiswa perlu dilatih. Sehingga begitu lulus itu jadi wali kota pasti fokusnya punya visi-visi yang itu. Nah sekarang ya, itu datanya seperti itu ya. Walaupun UNM ini baru bertengger di situ baru tahun ini, tapi usahanya saya yakin sudah mulai beberapa tahun yang lalu, tidak terjadi begitu saja. Jadi kalian saya yakin sudah melalui proses yang bagus dan untuk itu pasti juga punya potensi untuk memenangkan di PIMNAS yang tinggi juga potensinya. Nah, tadi sudah saya sampaikan ada artikelnya di laporan akhir presentasi kelasnya, dan ini empat-empatnya harus disiapkan. Nah sekarang tentang laporan akhir dulu ya, yang nilainya tadi berapa persen? 19 ya. Ini laporan akhir itu biasanya menjadi penyakitnya mahasiswa, karena memang PIMNAS itu diumumkan, terus kemudian laporan akhir itu waktunya nggak panjang. Seperti biasanya mahasiswa kalau sudah seperti itu ya sudah buat aja, habis itu diupload. Dan biasanya kalau membuat juga salah-salah ya. Sudah proposal itu aja di copy paste dimasukkan sebagai laporan akhir. Kalau sudah seperti itu sudah kecelakaan. Nilai maksimal 700. Kalau sudah kalian main copy paste kayak gitu pasti di bawah 400 nilainya. Kalau nilai laporan akhir di bawah 400 sudah saya pastikan juga nggak mungkin mas. Nah begitu sulitnya ya. Terutama yang bapak ibu pendamping ini, pokoknya berdebar-debar sebelum upload laporan akhir itu berdebar, harus dicek terus. Jangan kadang-kadang sudah dicek bagus masih dalam keadaan buat begitu di PDF kan ada satu kalimat loncat ke halaman 11 saja sudah mampus sudah. Karena maksimal 10 ngirim 11 halaman sudah nilainya pasti 100. Nilai terjelek. Nilai terbaik 700. Nah, yang pertama sudah barang tentu format harus sesuai panduan, ini wajib. Ini sepertinya kalau sudah seperti ini biasanya bapak ibu dosen nggak terlalu memperhatikan biasanya. Karena memang kalau dosen disuruh memperhatikan yang gini-gini udah males. Ya mau nggak mau mahasiswa harus kamu teliti sendiri. Jadi dibuka panduan itu harus dibuka. Ya. Kalau disuruh 10 halaman ya harus 10 halaman, 1,15 ya harus 1,15, jangan ngasih 1,5. Kemudian 10 halaman ini mulai dari pendahuluan sampai daftar pustaka, tapi hati-hati itu yang khusus untuk PKMP, PKMT, dan PKMKC yang daftar pustaka.
Yang dua, PKMK dan M itu nggak pakai daftar pustaka, tapi boleh juga pakai daftar pustaka, karena kalau nggak ada daftar pustaka itu mau ngomong secara ilmiah itu sulit. Nah, yang mudah pakai daftar pustaka, ngomong ilmiah yang mudah itu. Nah, walaupun nggak wajib yang K dan M, karena nggak ada M-nya aja, M-nya banyak, ini ada 6. M, tolong kalau ada daftar pustaka itu masuk halaman 10, saya di halaman 11. Kemudian ini yang banyak tidak memahami sekarang intinya ini. Nanti kalian sesuai format itu harus kalian lihat sendiri ya. Ada satu orang khusus melihat panduan. Ada temannya membuat laporan akhir, yang satu itu habis itu ngecek. Ya, harus ada yang seperti itu. Syukur-syukur nanti ada klinik Pak Barani ya, kalau ada klinik sangat membantu saya. Yang terpenting ini, yang bawah ini biasanya harus dengan dosen. Kalau mahasiswa aja biasanya nggak mampu membuat laporan yang kontennya itu ada muatan sumber inspirasi idenya itu dari mana, ada cerita di situ di laporan akhir itu. Kemudian di dalam laporan akhir juga harus kuat. Setiap orang yang membaca, khususnya juri membaca, harus ketahuan betul ini kreativitasnya bagus. Nah ini yang sulit untuk menunjukkan dalam bentuk tulisan kreativitasnya ini. Bapak Ibu dosen, pengalaman saya, mahasiswa itu sangat berbeda sekali apabila ngomong dalam bentuk tulisan dan ngomong dalam bentuk lisannya. Biasanya kalau tulisan saya baca itu, kok nggak kelihatan sama sekali. Coba sih kamu cerita. Kalau cerita baru kelihatan, bagus sih mestinya. Yang ditulis mestinya yang ini gitu. Yang diceritakan itu. Nah itu biasanya nggak masuk di dalam laporan akhir. Dan memang sulit. Dan intinya adalah, nah sesuai namanya program kreativitas. Hal yang paling utama ditekankan adalah kreativitasnya. Nanti saya tunjukkan di bobot penilaian laporan. Tetap di kreativitas, bobotnya paling tinggi. Sehingga laporan akhir itu harus memuat kreativitasnya di mana, nilai keunikannya di mana. Dan kreativitas itu tidak hanya di pendahuluan saja. Ya. Sumber inspirasi itu banyak kita biasanya di pendahuluan ya, di pendahuluan sumber inspirasi. Itu harus sudah kelihatan. Kemudian metode juga harus unik. Jadi kreativitas itu adalah problemnya itu sendiri, seberapa besar bobot problemnya. Antara fakta yang kamu paparkan dengan sesuatu yang kamu inginkan itu seberapa besar itu perbedaannya. Semakin tinggi semakin bagus kreativitasnya. Tidak cukup di situ. Lah untuk membawa fakta ini agar terjadi sesuai yang kamu inginkan, jadi yang kamu inginkan itu menjadi fakta baru, kalian harus pakai metode. Langkah 1, 2, 3, 4. Nah metodenya harus bagus juga, harus unik juga. Kalau metodenya biasa-biasa aja ya sudah. Misal contoh yang gampang, M aja yang paling banyak sini ya. Kalian pengen menjadikan kelompok masyarakat sana yang hidupnya semula umum menjadi hidup dengan perilaku sehat dan bersih. Kemudian kamu terjun agar masyarakat itu menjadi sehat dan bersih budayanya. Dan kamu terjun hanya dengan penyuluhan pelatihan. Nah itu kelas rendahan kan gitu. Problemnya bagus, tapi metodenya yang biasa-biasa aja, tidak ada kreativitasnya. Itu masih rendah juga. Jadi kreativitas itu ada di dua hal, di problemnya dan metode untuk menyelesaikan problem itu. PKMP juga gitu, ini PSN-nya banyak. Nah, keunikan di dalam sumber inspirasinya itu apa? Namanya juga penelitian, sumber inspirasinya pasti adalah riset-riset sebelumnya. Orang udah melakukan riset apa? Terkait dengan problemnya itu. Riset ini. Kemudian kalian yang baru apa yang baru kalian riset itu? Yang sering disebut sebagai state of the art-nya harus sangat kuat ada di dalam game. Itu aja tidak cukup. Metode untuk menyelesaikannya gimana? Kalau metodenya hanya
biasa-biasa aja, contoh yang banyak ini karena di pendidikan ya. Pada umumnya yang ngambil problem penelitian-penelitian tindakan kelas ya. Loh, metode dia sudah standar itu nggak ada kreativitasnya. Harus ada metode cara baru di situ. Entah dibuatkan animasi apa, entah dibuatkan pakai multimedia apa, ya, yang tidak biasanya dilakukan. Nah, itu nanti keunikan-keunikan di problemnya, di pendahuluan maupun di metode itu yang harus kalian tonjolkan. Ya, untuk laporan akhir harus kelihatan itu. Kemudian yang kedua harus kelihatan lagi, sudah barang itu apa? Hasilnya ya harus bagus. Nah, sehingga semua data-data yang kalian sajikan di laporan akhir itu harus valid datanya. Kemudian setiap data harus dianalisis. Kalau bisa tampilkan dalam grafik supaya mudah ditangkap. Kemudian yang terpenting adalah diinterpretasikan apa makna sajian grafik itu, apa makna sajian data itu. Harus dibunyikan. Ya. Kemudian dalam kesimpulan harus memuat lagi, utamanya adalah keunikan yang dikedepankan di problem tadi harus terselesaikan di kesimpulan itu. Dengan kata lain, setiap tujuan harus tercapai. Ya, problem itu kan akhirnya dengan kalian kata kerjakan menjadi tujuan kan, sehingga setiap tujuan itu harus tercapai. Biasanya kamu kan membuat tujuan itu ada tujuan 1, tujuan 2, kadang ada yang 3, 4 gitu kadang. Itu harus diteliti lagi di laporan akhirnya bahwa keempat-empatnya ini harus tercapai. Kemudian lampiran jangan lupa. Walaupun ini laporan akhir dan kalian pernah membuat laporan kemajuan, ada laporan keuangan, di laporan akhir masih diminta lagi ada bukti penggunaan dana dan bukti pendukung kegiatan, foto-foto ya. Jadi bukti penggunaan keuangan diminta lagi. Jangan nggak ada, begitu nggak ada kalian nilainya akan rendah juga. Ya. Termasuk bukti-bukti pendukung itu ya, kalau ada draft artikel yang disubmit di seminar mana atau di jurnal mana dilampirkan. Atau misalkan M dimuat dalam TV nasional ya dilampirkan foto-fotonya. Atau muat dalam koran apa, dimuat dalam website apa, di capture ditampilkan sebagai bukti-bukti pendukung kegiatan. Nah, sebelum ke situ ada kata kunci juga yang nggak tertulis di sini karena saya anggap itu sebagai sudah pengetahuan yang harus ada. Ternyata saya kemarin ada ngecek juga, ada masuk nggak ngerti juga. Di dalam PKM 5 bidang itu kan ada apa, luaran, ya. Ada luaran yang wajib juga. Kamu tolong sebutkan luaran wajibnya apa PKM? Kamu ini 5 bidang ya, bukan GFK ya? Bukan Pak. Bismillah. Luaran kami yang pertama menghasilkan sebuah metode untuk menangani trauma psikologis. Penelitian ya? PKMM. Ya, yang kedua laporan akhir. Yang ketiga produk yang dihasilkan dari hasil tulisan ibu warga binaan atau narapidana rutan kelas 1 Makassar, karya tulis. Yang keempat, buku panduan yang dapat digunakan di rutan maupun lapas di seluruh Indonesia. Ya. Satu lagi yang cowok sekarang. Ini cowok ini GFK. Kamu apa? PKMT. PKMT juga. Oke. Apa luaran PKM 5 bidang? Pertama modul untuk SMP, yang kedua laporan akhir, terus laporan kemajuan dan artikel. Ya, ini penting pengetahuan. Nah, ternyata benar dugaan saya.
Anak-anak itu walaupun lolos masih nggak paham apa yang seharusnya. Kalau sudah yang nggak paham apa yang seharusnya, bagaimana bisa membuat laporan yang baik? Udah pasti salah arah. Udah tak jamin yang salah arah. Padahal utamanya kan pasti akan dilihat luarannya apa. Di dalam PKM 5 bidang itu ada luaran wajib, ada luaran sunnah, nggak wajib ya, tambahan maksudnya. Yang luaran wajib adalah apa? Produknya itu sendiri, dan tiap bidang PKM produknya, stressingnya harus paham. PKMP harus apa? PKM harus apa? Ternyata juga masih belum paham juga. Produk M itu apa? Bukan panduan, ya. Bukan panduan. Produk M adalah perubahan seberapa besar masyarakatnya itu yang kamu jadikan mitra. Itu produknya. Kalau PKMP, pengetahuan barunya itu apa? Hasil kesimpulannya itu. Kalau PKMT, mitranya, UMKM-nya itu meningkat seberapa besar setelah kamu PKM ini. Kalau ada produk alatnya, ya alatnya juga yang bisa menjadikan mereka berubah. Kalau PKM, P sudah, T sudah, apa satu lagi? KC, keluaran utamanya apa? Produknya itu, produk KC-nya bisa berubah desain, berubah konsep, bisa berubah barang. Itu tentang produk, keluaran pertama. Keluaran kedua apa? Laporan akhir. Keluaran ketiga apa? Artikel ilmiah. Ya, ini yang wajib, yang harus kalian utamakan dan harus ada. Walaupun kalian hebat, ternyata nggak ada laporan akhir, ya sudah mampus kan? Tidak menyebutkan produknya apa, atau bahkan salah seperti tadi yang disebutkan produknya, ya mana mungkin mau baik. Ya. Kemudian luaran-luaran lainnya, seperti misalkan, ya. Kalau jurnal dari artikel harus dipublikasikan ya, harus dipublikasikan, itu yang standar. Tak seminar tidak apa-apa, masih submit tidak apa-apa. Luaran lainnya misalnya kalian dimuat di Kompas, kalian dimuat di TV One, kalian dimuat di website mana, itu luaran-luaran tambahan. Atau bahkan produk kalian ada yang kalian patenkan, itu tambahan. Paten bukan segala-galanya juga. Ya, itu yang hal yang harus dipahami, sehingga nanti menyajikan dalam bentuk laporan akhir itu jelas mana yang reviewer akan melihat ini utamanya yang mana. Oh ini sudah ada. Oh ya ada tambah-tambah lagi nggak dia? Ada ini. Ya. Oke. Kira itu the point aja, karena waktunya di sini nggak banyak ya. Nanti harus bahas artikel, harus bahas presentasi sedikit. Jadi contoh PKMP, strukturnya nggak boleh berubah dari ini. Karena tadi wajib membuka panduan. Strukturnya kalau diminta P seperti ini, ya harus seperti itu. Halaman sampul, kemudian halaman pengesahan, daftar isi, ada bab 1, 2, 3, 4, 5 itu, tambah penutup, kesimpulan saran, ada daftar pustaka, dan ada lampiran. Lampirannya ada 2, kemudian ada hebat. Harus seperti itu. Jangan pernah berkreasi. Kalau struktur laporan ya, jangan berkreasi sendiri. Laporan akhir ini nggak bagus, laporan akhir ini yang bagus ada ringkasannya, sudah mampus sudah. Biasanya nanti kalau pas kebetulan pembimbing kalian itu nggak pernah paham PKM, nomor kasih ini eksekutif summary, misalnya. Waduh, udah mampus sudah. Pasti nilai kalian 100 sudah. Jadi harus ikuti seperti ini persis. Kan bagi Bapak Ibu sekalian, kenapa sih PKM segala itu ya? Dari proposal masa segala itu. Memang kita ini ada muatan untuk membawa anak-anak muda itu untuk belajar mentaati aturan. Gitu. Biar ke depan bangsa kita itu taat aturan. Nah, lihat
nilainya ya, nilai laporan akhir. Pendahuluan 15%. Ya, kalau PKMP pendahuluannya harus state of the art, kelihatan harus risetnya ini. Dalam pendahuluan itu kan ada kontennya apa ya? Latar belakang, ya, kemudian permasalahan, kemudian ujian, luaran, itu konten yang harus ada kan di dalam pendahuluan. Ya. Juga kalau PKMP ya latar belakangnya jangan panjang-panjang ke belakang lah ya, langsung kayak riset ini, kemudian kalian bedanya di mana, udah saja. Kemudian tinjauan pustaka di bab 2 ini 20%. Ya. Ingat tinjauan pustaka jangan pernah lagi dasar teori ya. Sampai laporan akhir itu masih banyak. Suruh bab 2 tinjauan pustaka masih menambahkan teori-teori dasar, terutama yang KC biasanya ada 2 KC itu selalu gitu, nggak tahu kenapa bisa gitu. Kalau P udah bagus lah, KC itu. Kemudian metode penelitian. Nah, kata kuncinya yang di metode sekarang dalam menuliskan metode. Metode itu kan mulai metode itu apa dan caranya pakai alat apa, ya, di mana, waktunya berapa lama, kemudian outputnya apa. Itu penting ditampilkan. Kenapa penting ditampilkan? Karena juri penilai itu kalau kalian dari mesin belum tentu yang menilai orang mesin. Bisa jadi yang menilai orang bahasa. Nggak paham akan tentang metode yang dari mesin itu nggak paham. Bisa jadi yang menilai dari seni pahat. Ada reviewer seni pahat juga ada. Ya mana tahu lah mesinnya. Makanya harus kalian katakan bahwa ini adalah metode ini biasa dipakai untuk kasus lain. Di kasus ini nggak pernah misalkan gitu ya. Nah, karena dipakai, kamu merujuknya ke rujukan apa? Kalau metode nggak pernah dipakai situ, harus merujuk ke daftar pustaka yang meyakinkan. Jangan juga ini metode baru tapi nggak ada rujukan sama sekali, reviewer ragu. Ini benar lah metode ini kan. Merujuk ke rujukan. Yang bagus ya jurnal ya yang bagus. Buku masih bagus lah boleh. Ya. Jadi disebutkan sumber pustakanya. Kebanyakan itu kalau di metode tidak menyebutkan sumber pustakanya. Kalau tidak ya berarti ya sudah itu metode yang biasa dilakukan. Nah, itu rahasianya menuliskan kreativitas di metode. Ya. Padahal kalau ada kebaruan metode di situ itu nilainya sangat tinggi. Kalau kalian nggak nyebutkan maka akan tidak kelihatan. Kemudian hasil yang dicapai. Ya, hasil yang dicapai sesuai dengan harapan sebelumnya itu. Makanya kalau dari tiap tahap tadi metode dari menghasilkan apa, reviewer akan paham. Oh ya memang betul hasilnya itu. Kemudian potensi khusus ini penting. Kalian harus mengatakan dari karya kalian itu punya potensi ke depan apa? Terutama yang khusus ya. Yang khusus itu sesuai dengan bidang. Kalau PKMP ya potensi khusus utamanya apa? Pengembangan ilmu di bidangmu itu apa kontribusinya, kesimpulanmu itu. Kemudian kalau PKMM potensi khususnya apa? Masyarakat itu nanti berubah menjadi seperti apa dan bisa berkembang ke masyarakat lain nggak, menular maksudnya ya, keberlanjutannya itu potensi yang paling utama. Kalau M, kalau yang T ya selain bagi pengusaha itu dia dapatkan manfaat yang banyak, ke depan itu produknya barangkali bisa diproduksi menjadi produk yang bisa dijual massal, itu potensi khusus juga untuk T. KC juga potensi khususnya adalah yang KC mana? Sudah sini ya. KC potensi khususnya adalah ke depan itu masih bisa di riset seperti apa, boleh. Dikembangkan lagi sebagai KC produk baru seperti apa, boleh. Atau langsung menjadi produk massal juga seperti bagus. Selamat pagi Pak. Mohon maaf ya, mohon dahulu. Nah, itu penting untuk mengungkapkan potensi khusus.
Kemudian kesimpulan dan saran, sekali lagi harus menjawab semua tujuan yang kalian tetapkan. Nah, sekarang rahasianya yang nggak ada di panduan ini. Rahasia yang nggak ada di panduan. Apapun yang kalian tuliskan di sini itu ada di laporan kemajuan, kecuali progres setelah laporan kemajuan, karena nanti dan ada di dalam proposal sesuai dengan proposal. Karena nanti penilai itu pasti membuka proposal, pasti membuat laporan kemajuan. Yang dibuat ini betul-betul dari situ enggak, atau bahkan kegiatan lain ditambahkan biar di akhirnya kelihatan hebat. Karena yang seperti itu ya selalu ada. Karena sudah merasa dipanggil di BIMNAS, pengennya hebat, dosennya memaksakan itu punya dulu, kamu pakai sekalian, ya jelas saya hebat. Ternyata dicek nggak ada di sana, udah mampus kalau udah seperti itu ya. Jadi pastikan bahwa ada di laporan kemajuan ataupun ada di proposal. Nah sekarang bagaimana kalau misalkan itu ada perbedaan dengan proposal? Nah ini yang penting. Sebagai misal contohnya, namanya juga proposal, usulannya kan masih tinggi gitu kan. Ada kegiatan 1, 2, 3, 4, ternyata 3, 4-nya ini tidak dilakukan. Ya harus ada alasan kuat kenapa tidak dilakukan. Harus ada alasan kuat. Dan di laporan akhir harus menyebutkan juga, karena kalau tidak menyebutkan nanti pembacanya, penilainya tahu ini kenapa nggak dilakukan. Ini dibaca nggak ada apa-apa, nggak ada keterangan apa-apa. Nah kalau yang itu bagaimana menampilkannya, konsultasi dengan dosen nanti ya. Kenapa ini nggak dilakukan? Pasti ada alasannya. Entah alasannya dana yang nggak cukup atau apa. Ya. Tapi jangan terlalu, ya jangan alasan dana saja, mesti ada alasan ilmiah. Memang alasan paling gampang dana. Dan saya dulu usulnya 12, kalau cuma disetujui 8. Sudah baru kegiatan 4 dan 5 nggak tak lakukan ya. Walaupun seperti itu ya ada alasan ilmiahnya. Kenapa kalau 4, 5 nggak dilakukan? Karena secara keilmianmu itu 4, 5 itu seandainya nggak dilakukan tidak apa-apa, masih bisa tetap menghasilkan produk yang tetap berkualitas seperti itu. Ya. Atau diganti tetap kualitasnya tidak berubah. Oke. Jadi kalau ada perubahan dengan proposal hati-hati gitu ya. Harus diceritakan juga. Kan tidak ada, asal lewati aja. Kemudian yang PKM M, ini ada 6, M-nya banyak. Strukturnya ya seperti ini. Ingat, tetap nggak ada ringkasan ya, ringkasan nggak ada. Pendahuluan, kemudian gambaran umum masyarakat sasaran. Nah, sekarang untuk M, ini biasanya banyak yang salah juga. Kalau yang untuk PD saya bagus, M ini banyak yang salah. Kalau sudah PKMM, begitu pendahuluan, misalkan itu ada kaitannya dengan kondisi nasional, mau cerita kondisi nasional sedikit tidak apa-apa. 1 paragraf, pokoknya jangan lebih dari 2 paragraf. Ya. Karena ini cuma 10 halaman, ya jangan sampai membuat pendahuluan jadi 5 halaman, jangan sampai. Ya pendahuluan paling banter 2 halaman kan, 2 halaman itu harus dibagi-bagi dengan baik kan. Nah, kalau ada problem nasional terkait boleh, terkait dengan misalkan sedang kalian ternyata PKM-nya pendidikan karakter, ya boleh cerita tentang pendidikan karakter secara nasional, atau mengangkat nasionalisme suatu daerah melalui budayanya, ya cerita nasionalisme sedikit aja. Setelah itu masuk alinea kedua, ya, atau ketiga, sudah masuk pada partnermu itu, mitramu itu, apa ceritakan semuanya langsung di pendahuluan, ya. Partnernya sudah diceritakan di situ, dan di situ kamu harus di pendahuluan itu harus betul-betul problem yang kamu angkat itu problem aslinya dia, bukan problem yang kamu buat-buat sendiri. Sebagai contoh mungkin ya yang punya pendidikan biasanya ini,
pendidikan karena punya metode belajar yang bagus gitu, punya metode belajar yang bagus, masuk ke desa tertentu, desa yang kebetulan Papua, penting untuk mengajarkan matematika di desa ini agar literasi matematikanya naik. Padahal aslinya desa situ itu tidak menghadapi problem itu sama sekali. Dan misalkan diangkat problem, betul-betul problemnya masyarakat. Sehingga penting sekali menceritakan masyarakat di pendahuluan itu, masyarakatnya seperti apa dan fakta-fakta yang ada seperti apa, sehingga kelihatan oh ya memang problemnya dia itu. Ya. Ini pendahuluan untuk PKMM. PKMM ada 6 ini paketnya. Yang M mana? Ya PKMM maksudnya bukan yang M ya. PKMM. Oh ya nggak ketahuan wanita semua. PKMM. Kalian mau apa? Emas, perak, perunggu atau mau ikut-ikutan? Oh, mas angkat tangan aja. UNM. Belum masuk ya. Semangatnya untuk nasionalisme UNM-nya belum masuk. Karena baru dilatih seminggu yang lalu ya. Kalau yang lain sudah masuk. Kalau di tes itu ada tidur, ini ada orang cerita itu sama tes. Gak apa-apa. Yang M tadi yang pertama, siapa yang pengen mas? Satu judul diwakili satu orang. Ketuanya aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yang punya. Kok 7? Judulnya cuma 6. Kok pengen mas 7 dari M? Ya semuanya harusnya pengen mas ya. Amin. Nggak cukup nak amin. Sekarang berdoanya itu bukan amin, berdoanya itu bekerja sungguh-sungguh. Lu berdoa gitu. Bekerja sungguh-sungguh itu doa. Ya. Ingat tadi, tidak mudah ya. Karena nanti ada waktu tak suruh tampil gitu beberapa ya, Pak ya, Bapak ya. Biar paham. Karena selain ini, kalau melihat ada dua yang jawab seperti itu tadi, artinya belum paham M itu apa, P itu apa. Nanti saya mau mengkritisi yang seharusnya ditekankan apa. Di presentasi langsung itu aja nanti. Laporan akhir sebenarnya sama, harus bilang gitu. Ini sebetulnya lebih sulit kok laporan akhir itu daripada presentasi. Karena harus yang seharusnya dituangkan M itu apa, T itu apa. Mana T ini ada satu? Angkat tangannya cepat deh, ini semangat ya. Ini mau emas beneran nih. Apa? Tentang apa nanti mana? Alat fermentasi coklat. Alat? Box fermentasi coklat. Partnernya? Mitra masyarakat kelompok petani kakao. Petani kakao ya. Kenapa kamu kasih alat fermentasi? Alasannya Pak untuk menghasilkan kualitas biji kakao yang dari tersebut. Biasanya mitra kakao petani tidak melakukan fermentasi atau Memang selama ini nggak bagus. jamur Pak biasanya. Berapa? Jamur buah kakao jadi fermentasi. Oke. Ini problemnya sudah kelihatan problemnya kita ya. Tapi kalau nggak pintar cerita juga nggak akan kelihatan. Nah. Ini PKM KC. Nah KC ini yang agak sulit. KC ini. KC itu beda dengan T karena ada punya partner ya. Beda dengan P. Di dalam KC juga tidak boleh ada riset. Sehingga kamu kalau dalam laporan nanti banyak uji coba alat, jangan sampai itu kelihatan riset. Dan kalau sudah kelihatan itu adalah merupakan kelihatan kegiatan riset, mampus kamu.
Ya, di laporan akhir kelihatan itu aktivitas riset mampus. Ya. Makanya hati-hati. KC itu adalah sifatnya agak sebuah karya, sebuah karya dari sebuah karsa yang sifatnya agak futuristik. Jadi pada saat sekarang kalian selesai itu alatnya belum berfungsi total, masih prototipe, tidak apa. Tapi sudah terbayang bahwa alat ini nanti ke depan kalau diproduksi, maka ada kelompok masyarakat yang berubah perilakunya. Itu KC, ada sifat futuristiknya. Sehingga di dalam KC juga tidak boleh ada kegiatan riset. Semua keilmuan dan teknologi yang dipakai sudah well defined. Artinya sudah ada, tinggal pakai. Ini nggak ada kegiatan riset. Tapi uji coba fungsional alat boleh. Misal kamu udah menetapkan buat produk ini memiliki fungsi 1, 2, 3, 4. Nah, fungsi ini masing-masing kamu uji coba bekerja enggak? Ini boleh bukan riset. Itu tentang KC. Jadi kalian harus bisa membedakan dengan riset, harus bisa membedakan dengan T. Kalau T teknologi lama pun tidak apa-apa, sudah kita luar kok nggak apa-apa teknologi. Yang penting membantu mitra untuk menjadi lebih baik. Itu T. Ya. Sekarang artikel ya. Artikel, saya kasih kata kunci aja kalau di artikel. Kata kuncinya artikel ini adalah merupakan ekstraksi isi dari laporan akhir. Jadi artikel ilmiah juga bukan laporan akhir ya. Jadi laporan akhir itu diekstrak menjadi sebuah artikel dengan format artikel sesuai panduan PKM. Nah, bagaimana dengan PKM yang punya artikel sudah kadung publish, sudah terlanjur publish di seminar, sudah terlanjur publish di jurnal mana? Formatnya kan berbeda. Tidak apa-apa, itu juga yang sudah dipublish itu, kalau sudah publish tidak boleh dirubah. Yaitu yang dilaporkan sebagai artikel PIMNAS. Cuman formatnya yang dirubah. Tapi nanti lihat di panduan ada aturan, di catatan kakinya itu harus sudah ini ada tulisan dimuat di jurnal mana, atau seminar mana. Ada yang sudah publikasi dimuat. Oh, kebetulan nggak ada. Oh, ada satu ya. PKM apa? PSA. Sudah di apa seminar, proceeding atau jurnal? Sudah di jurnal. Nah, ya udah, itu nggak boleh dirubah apa adanya. Tinggal merubah formatnya sesuai dengan format panduan artikel PKM. Jangan itu terus dikirim juga enggak. Nanti nilaimu 100 masuk. Ya. Formatnya disesuaikan, tapi isinya tetap itu. Nah, bagi yang belum ini justru malah untung. Untungnya di mana? Kalian 6 hari ini mempunyai waktu, kesempatan untuk memperbaiki artikel ilmiahnya sampai betul-betul baik. Banyak konsultasi dengan dosen sehingga menjadi artikel yang sempurna. Kalau sudah terlatih di publikasi nggak bisa diapa-apakan lagi ya. Justru yang belum ini punya kesempatan 6 hari. Ya, mudah-mudahan yang sudah pun sudah bagus ya, sudah diterima berarti kan sudah bagus, sudah dikoreksi oleh reviewer di jurnal itu. Cuman biasanya kan seleranya berbeda, itu biasanya. Oke. Sehingga laporan akhir kalian itu nanti satu PKM boleh lebih dari satu artikel ya, 2 artikel boleh, 3 artikel boleh. Ya, itu dari satu kegiatan PKM. Nah, cuman artikel itu harus ekstraksi dari isi laporan akhir. Begitu juri lihat baca artikel mau nilai, laporan akhirnya dibuka juga. Dua-duanya dibuka. Ini kegiatan lain enggak? Harus semua yang ada di artikel ada di laporan akhir. Nah, ini laporan akhir sudah akhir. Kalau yang tadi laporan akhir tadi dilihat buka laporan kemajuan dan proposal. Ya. Kalau tidak termuat di laporan kemajuan masih boleh laporan akhir karena masih ada kegiatan sisa. Nah, sekarang kalau artikel ilmiah ini sama sekali tidak boleh, semuanya harus diambil dari laporan. Oke. Nah, ya, hati-hati ya. Tuh,
artikel ilmiah, kata kuncinya ekstraksi isi dari laporan akhir. Format dan sesuai panduan jelas. Ya. Kemudian hal-hal yang harus dimuat bersama, sumber inspirasinya apa, permasalahannya atau kreativitasnya apa. Kemudian yang terpenting adalah bobot tantangan intelektualnya sejauh mana. Nah, kemudian metode tadi, metode ini merupakan kreativitas juga. Kemudian tentang data harus valid, harus dianalisis, harus ada grafiknya dan diinterpretasikan. Biasanya yang bukan harus ya, sorry ya. Kalau bisa digrafikkan, karena grafiknya tidak semua data bisa digrafikkan, terutama yang PSA ini kan banyak yang metode kualitatif itu mau digrafikkan gimana? Biasanya yang kuantitatif itu bisa digrafikkan. Tapi valid, analisis, interpretasi wajib. Ya, harus dianalisis, harus diinterpretasikan. Kemudian kesimpulan, keunikan dan kematangan produk. Nah, ini kira-kira artikel ilmiah isinya ini. Nah, ternyata yang lain untuk P, T, dan KC ya seperti ini. Ini ada di panduan, nanti buka ya. Headernya harus berisi apa? Artikel ilmiah P, K, T, KC. Ini isinya masing-masing misalkan. Nah, judul sekarang tahun ini ketat sekali, judul penting ya. Tahun lalu 12 kata boleh, masih nggak apa-apa. Sekarang lebih dari 12 kata nggak boleh. Ternyata judul kalian begitu dihitung 13 kata, itu udah langsung 100 nggak dibaca lagi. Tahun ini udah ketat ya, hati-hati. Dan judul artikel ilmiah tidak harus sama dengan judul PKM. Tidak harus sama judulnya, tapi harus semuanya harus diambil dari situ. Ya, berlaku tahun ini, jadi hati-hati. Maksimal 12 kata. Kemudian kalau ada abstrak 250 harus, jangan lebih juga, ini yang penting. Abstrak itu biasanya kalau lebih dari setengah halaman langsung dihitung sama reviewnya, pasti dihitung. Begitu 251 kata, udah langsung nilaimu 100 juga. Ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya. Oke, pendahuluan harus berisi apa? Detailnya ini ada, nggak perlu saya bahas satu persatu. Nah, ini kita lihat dulu tentang penilaian artikel ilmiah. Ingat yang paling tinggi apa? Tetap hasil dan pembahasan karyanya, kemudian metode, penilaian kreativitasnya. Timnas. Ini yang bobotnya paling besar 60% ya. Tapi tetap ingat lagi, walaupun laporan akhir 15%, walaupun artikel cuma 25%, tapi itu adalah kesempatan terbaik kalian nyuri nilai dari situ. Kalau perlu itu nilainya tinggi 100 gitu ya. Kok 100, 700 laporan akhir dan artikel, sehingga kalian presentasi itu tinggal agak santai aja. Ya. Kalau presentasi masih bisa mas, tapi ya jangan jelek-jelek. Kalau itu maksudnya di urutan keempat masih nggak apa, masih bisa jadi satu. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya masuk sana, karena ini berbeda sama sekali dengan tadi laporan ngomong dalam bentuk tulisan tadi, laporan akhir dan artikel. Sekarang presentasi ngomong dalam bentuk lisan. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Di sini saya sempat buka panduan mengenai artikel ilmiah dan sistematika penulisan artikel PKM PE di halaman 119 dan 120. Juga ada tata cara apa ya? Di poin E, tata aturan dan format. Nah, di sini kalau yang di sistematika penulisan Pak, dia tempatkan
kesimpulan, setelah kesimpulan ucapan terima kasih lalu daftar pustaka. Cuma saya temukan ini agak berbeda di tata caranya setelah kesimpulan langsung masuk referensi Pak. Jadi yang mana yang harus kami ketik? Ada ini apa di artikel atau Artikel Pak. artikel harus ada ucapan terima kasih juga. Ya. Jadi Diikuti aja. ikuti yang tadi kan ada beda Pak. Ada halaman yang berbeda, keterangannya beda. Iya. Nggak apa-apa kalau udah ada di panduan, ada ketidak konsistenan panduan nggak masalah. Yang penting Nggak akan ucapan disalahkan, nggak akan disalahkan. ucapan terima kasih dulu Pak. Ayo, terima kasih. Yang penting ikuti salah satu aja. Memang ada hal-hal yang tidak konsisten, masih ada antara yang ada di lampiran panduan dan keterangan di dalam. Karena yang waktu itu membuat orang yang terpisah berbeda, biasa sering memperlihatkan. Ada yang mau ditanya lagi? Gantian saya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Salahuddin Silva dari Fakultas Teknik bidang PKM Penerapan Teknologi. Saya ingin bertanya Pak, soal yang Bapak sampaikan tadi. Sebenarnya yang paling diutamakan itu Pak dalam PKMT itu mitranya atau alat yang saya berikan kepada mitranya Pak. Baik, tak jelaskan pakai gambar aja ya biar. Oke, biar kalian nggak salah, saya jelaskan pakai ini aja. PKMT itu filosofi dasarnya adalah bahwa ada UMKM, usaha kecil menengah, besar pun juga boleh sebenarnya. Ada problem di situ. Kan tadi ada kelompok petani, tadi karet ya, kakao. Ada kelompok petani kakao. Yang kemarin berubah juga, yang sudah ada di laporan wajan itu. Tidak apa-apa juga, asal kenapa berubahnya diceritakan, alasan logisnya apa. Ya, diceritakan ada perubahan ini kenapa. Mungkin dengan alat itu jadi nggak bisa, ada hal lain ternyata baru tahu setelah dipakai komponen itu menjadi lebih efisien. Nggak apa-apa, ceritakan tadi dan alasannya. Oke. Masih ada. Nah sekalian KC ya, KC. Mumpung saya pas di halaman ini tak ceritakan sekalian. Paling tinggi apa? Tetap kreativitas, ya kan? 50%. Pemaparan hanya 20%. Sehebat apapun pemaparannya, kalau kreativitasnya itu sangat rendah, tidak akan juga mungkin bernilai tinggi. Jadi yang utama tetap kreativitas. Sehingga bagaimana menyampaikan kreativitas tadi ada di mana? Di pembukaan sudah ada kreativitas itu, sudah harus kelihatan. Jangan hanya terlalu cerita misalkan yang komunikasi dokter pasien di Indonesia 206 juta penduduk, nah, terdiri dari ceritanya kepanjangan cerita tentang itu aja. Cerita tentang itu sudah tahu lama kalau 260 juta orang itu kan. Makanya hal-hal yang mengejutkan langsung curi, itu penting. Dan tingkat pemahaman gagasan dan kontribusi anggota tim 30 ya. Jadi dalam presentasi 10 menit itu walaupun kelima-limanya tidak ngomong, harus secara implisit kelihatan bahwa semuanya berperan bagus dalam pengerjaan PKM ya, bukan dalam presentasinya. Jadi walaupun masing-masing nggak ngomong,
Itu harus terlihat di situ bahwa masing-masing tim bekerja dengan baik. Nah, ya. Nanti yang itu yang melihat melalui latihan biar Bapak Ibu dosen. UNM ada di 10 besar ranking, paling tidak pulang membawa 1 medali presentasi. Masa dari sekian banyak 1 nggak ada. Tugasnya Probarani melihat mana yang harus dijagokan. Seandainya nanti ada yang dijagokan, yang lain nggak boleh ngiri ya. Bahwa itu pun juga untuk kepentingan kalian semua, satu delegasi seluruh UNM. Karena memang selalu ada dari 21 itu pasti ada judulnya, ini yang dijagokan. Jadi yang dijagokan itu diberi kesempatan lebih, ya jangan ngiri, nggak apa-apa. Kalau saya biasanya Pak, biasanya saya dari judul-judul itu sudah tahu, oh ini nggak mungkin emas, ini berpotensi, itu sudah tahu. Begitu tahu seperti itu nggak berpotensi emas, sudah kamu konsentrasi poster saja. Saya biasanya terus terang gitu. Kenapa kok gitu Pak? Nggak usah tanya, konsentrasi poster saja. Saya selalu kalau dengan anak-anak, nggak usah tanya alasannya apa. Dan dia selalu jadi menang. Saya pernah membuktikan itu gini. Saya itu dari matematik. Matematik itu enggak punya seni Bu. Tahunnya ya segi 4, segi 3, segi banyak, lingkaran. Masuk BIMNAS. Saya lihat kamu presentasi coba. Waduh, idenya sulit untuk dikompetisikan ini. Artinya mau ditambah-tambah lagi sudah mentok. Udah kamu konsentrasi poster aja ya. Bayangkan dia anak matematik, ya nggak ngerti seni juga. Kenapa ini saya ceritakan? Karena yang penting itu tetap semangat kerja keras. Wakilnya udah, ya buat poster dah, langsung buat poster. Kontennya dulu lah, kalau poster itu nanti yang pertama kalian ya, kontennya. Tiap PKM kontennya beda-beda. P harus seperti apa, M seperti apa, isinya maksudnya. Isinya seperti apa yang harus ada. Itu harus tahu. Dan itu panduannya. Nanti kalau ada waktu kita cerita, kalau nggak ada waktu ya sudah tak ringkesin aja. Setelah kontennya benar, baru nuansa seninya. Nah nanti timnya dari Fakultas Seni ini harus berperan sambil membuktikan bahwa tingkat kesenian. Apa ya, tingkat kompetisi karya seninya dari Fakultas Seni bisa berkompetisi menang nggak dengan perguruan tinggi lain sambil untuk mengukur itu. Kalau tim-tim UNER itu biasanya tim seninya juga ngambil dari ITS gitu. Makanya teman-teman UNER itu selalu ya, ayo tarung sama-sama ITS gitu. Walaupun UNER bukan dibuatkan, bukan, tapi konsultan seninya. Ini kurang bagus, ini kurang ini kurang mengalir, kurang ini, eye catching-nya kurang, teman-teman seni. Baru setelah kontennya benar, tentang seninya. Saya nggak bisa ngajari seni, tapi saya tahu ini kamu kurang bagus. Oh, ini kurang menarik ini terlalu ini tahu. Tapi kalau suruh ngomong nggak bisa saya, karena nggak punya ilmu seni saya. Dan itu sampai konsultasi lebih dari 5 kali. Rubah lagi, poster cetak lagi, rubah lagi. Udah, tak lihat terakhir, tak jejerkan, saya punya poster terbaik saat ini. Mulai dari awal BIMNAS sampai sekarang, versi saya. Mungkin versi Budekan Seni nanti beda kali. Jadi saya tanya banyak reviewer, menurut kamu poster ini gimana? Ini posternya. Poster terbaik saat ini, Pak Baran ini seorang seni. Ini poster ini. Poster itu gini kan. Poster kalian itu kalau sudah kelihatan sendirian, wah, jadi begitu dijajar 460 poster masuk dari hutan poster tenggelam.
Kalau postermu itu bagus, eye catching gitu, seperti ini mau dijajar dengan posternya siapapun, orang pasti tertarik ke sini. Saya ini bisa cerita gitu, nggak bisa cerita ilmunya. Pasti lari ke sini. Postermu nanti kalau udah terakhir, tempelkan sebelahnya ini. Kalau sudah setara, kemungkinan besar emas. Apalagi lebih dari ini. Peluang emasnya tinggi. Seperti tadi, sekarang postermu terakhir. Apit, tak apit poster ini dan poster ada punya satu lagi yang bagus. Ini jelek yang sebelah kanan. Biasanya tak pakai juga sebelah kanan. Taruh tengahnya. Kalau lebih jelek dari sebelah kanan, jangan harap apa-apa. Betul gitu ya, Bu ya? Yang kanan jelek ya, Bu ya? Kalau sudah lebih baik dari sebelah kanan, nah ini masih ada potensi. Kalau masih jauh dari sebelah kiri, peluang emasnya masih kecil. Kalau sudah setara, nah itu baru. Setelah itu tak suruh iterasi lebih dari 5 kali sampai warnanya, desainnya dirubah begitu. Oh ya sudah mentok kamu, udah kalau saya dapat, saya sudah tidak bisa memberi saran lagi, sudah tidak bisa. Sudah kamu itu aja. Begitu PIMNAS dia pengumuman beneran dapat emas dengan cara yang sejelek itu. Cara jelek-jelekan kalau saya bilang, karena saya nggak ngerti seni. Nah minimal nanti gitu, yang kira-kira potensinya untuk presentasi itu sudah ya, sangat berat gitu ya. Mendingan menang di poster aja. Sama dengan tidak ceritakan. Kalau mau fight kerja keras masih. Pulang dapat 1 emas, kamu kalau dari 21 poster membawa pulang 4 emas, ya sudah masuk 10 besar sudah. UNM. Kalau kamu merupakan bagian orang yang membawa emas itu hidup itu ada artinya. Ada maknanya sedikit tapi. Oke, ini Pak Barani caranya maksudnya gimana? Kalau ada pertanyaan boleh ada saya jawab. Nanti kalau nggak ada langsung presentasi aja saya. Koleksi syukur-syukur bisa tiap bidang ada terwakil. Yang 21 bisa. Kenapa? 21 bisa dia sebentar saja Pak. Boleh, tapi nggak selesai kalau 21 semuanya. Nggak apa-apa, nanti satu itu bisa pakai belajar untuk yang lainnya. Ini yang banyak kan PKM MPS ya. Nah ini tampil ini 22 boleh. M yang 6. Cipta karya bakti tulus jaya dalam tantangan.